Pemirsa, melalui Komite Rekonsiliasi saat ini pemerintah berencana melakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu selambatnya bulan Agustus tahun ini. Skema penyelesaian utamanya akan dilakukan melalui jalan non-yuridis, mengingat penyelesaian yuridis yang seharusnya ditempuh dinilai sangat sulit untuk dilakukan. Betapa tidak pelanggaran tersebut terjadi di masa lampau, di mana barang bukti dan para saksinya kini sudah sulit untuk dihimpun kembali. Sementara di lain pihak, sejumlah kalangan menilai penyelesaian non-yuridis atau rekonsiliasi ini terlalu menyederhanakan persoalan dan melanggar mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lantas bagaimana seharusnya persoalan kelam masa lalu ini diselesaikan? Bersama saya telah hadir di studio Komisioner Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila, dan juga aktivis pembela HAM Todung Mulya Lubis. Selamat sore Ibu Laila dan juga selamat sore Pak Todung. Selamat sore. Iya, dan pemirsa Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021529000311 atau SMS di nomor 081183355551, dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Saya akan ke Ibu Laila pertama dulu. Sudah ada 2 kali pertemuan dengan apa yang disebut sebagai tim rekonsiliasi ini bersama dengan Jaksa Agung. Apa sih Bu yang dibahas dan apa sih yang kemudian disepakati? Ya, yang pertama saya ingin jelaskan, belum sampai pada kesimpulan ini tim rekonsiliasi, tapi sebenarnya usulan yang disampaikan adalah Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, itu dulu. Kemudian yang kedua, pertemuan di era pemerintahan Pak Jokowi itu sudah dilakukan 2 kali di bulan April dan bulan Mei ini. Di antaranya Menko Polhukam, kemudian Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Komnas HAM, dan Menkumham. Nah, jadi 7 lembaga itu, dan di eranya Pak SBY juga sudah dilakukan beberapa kali pertemuan model atau semacam ini. Seperti ini. Oke, apa yang bisa membuat kemudian kita sedikit optimis bahwa tim yang saat ini bertemu di era pemerintahan Jokowi akan berbeda dengan pemerintahan SBY? Iya. Jadi bedanya sebenarnya, dan mungkin masyarakat dan juga Komnas HAM optimis untuk penyelesaian ini, pertama ini masuk di dalam RPJMN 2015-2019. Yang kedua, Presiden sekarang tidak punya persoalan dengan masa lalu. Nah, jadi itu yang membuat sebenarnya publik menjadi optimis, dan juga korban, Komnas HAM, dan termasuk aktivis hak asasi manusia gitu. Jadi punya harapan besar untuk ini bisa diselesaikan gitu. Oke, Pak Todung optimis kok mukanya berkerut begitu? Saya sih mengapresiasi langkah pemerintah untuk membentuk Komite Rekonsiliasi. Tapi saya pribadi lebih menginginkan ada undang-undang yang membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu keinginan saya, sebab kalau hanya pemerintah tanpa melalui undang-undang, nanti juga akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Nah, tentu dalam hal ini, kalau kita bisa membuat undang-undang mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu akan bisa menggabungkan pendekatan non-yuridis dan pendekatan yuridis sekaligus. Sebab yang penting adalah mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan ada maaf. Jadi ada pengungkapan kebenaran, truth telling, ada maaf. Jadi apakah maaf itu diberikan atau tidak? Apakah yang mengungkapkan kebenaran itu berani atau tidak mengungkapkan itu? Kalau dia tidak mau, dia mesti diadili. Kalau misalnya maaf itu tidak diberikan oleh korban, itu juga ada jalan untuk mengadili. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan dan kita hanya masuk pada Komite Rekonsiliasi, saya takut bahwa persoalan tidak akan pernah selesai. Korban akan menuntut bahwa ini satu penyelesaian yang tidak sepenuhnya memuaskan mereka. Tapi wacana mengenai undang-undang itu kan sudah lama juga nih Pak Todung. Bisakah kita kemudian berharap ini kan harus melalui pintu politik lagi, berarti harus masuk ke DPR lagi begitu? Memang saya sadar bahwa membuat undang-undang itu tidak mudah. Tapi kalau kita melihat kemarin pemilihan umum, pemilihan presiden, isu ini kan muncul kembali. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu justru bisa menjegal seseorang juga untuk jadi capres.
Nah, kalau tidak ada penyelesaian yang once and for all untuk semua kita, ini akan tetap jadi luka yang tidak bisa disembuhkan. Nah, buat saya ya, kalau kita memang serius dan sungguh-sungguh ya, ini mesti ada penyelesaian yang tuntas sehingga ke depan kita bisa melangkah tanpa mempersoalkan ya kesalahan-kesalahan masa lalu. Nah, tapi apakah itu bisa dilakukan ya melalui DPR? Ya seharusnya DPR juga bisa dikomando oleh pimpinan partai politik kalau memang punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, saya kembali lagi ke target Agustus 2015. Dari mana itu tiba-tiba kemudian tim ini mengeluarkan atau komite penyelesaian pelanggaran HAM ini kemudian mengumumkan bahwa kira-kira Agustus 2015 akan bisa terselesaikan? Jadi saya pikir ini kan baru pada tingkat diskusi yang belum ada konklusinya. Jadi ini belum satu kesimpulan yang kemudian bisa diumumkan kepada publik bahwa ini loh cara penyelesaiannya akan dilakukan oleh Pak Komite dan sebagainya. Hanya kalau kita melihat dari berbagai model itu kan penyelesaian ini bisa dilakukan melalui rekonsiliasi atau yudisial. Kemudian bisa diputuskan di dalam keputusan presiden seperti yang disampaikan Bang Todung, juga ada yang diputuskan melalui undang-undang, bahkan ada yang melalui konstitusi. Jadi macam-macam. Nah, kita kan mencoba merumuskan bagaimana jalan Indonesia ini yang terbaik buat seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini yang sesungguhnya belum bisa disimpulkan apapun juga. Ini kan baru mengumpulkan berbagai ide dari keinginan korban. Misalnya korban juga bervariasi keinginannya. Jadi korban yang seperti kasus 65 berharap karena ini kasusnya sudah lama dan sebagainya lebih bisa menerima kalau ini rekonsiliasi, dan yang sangat penting bagi mereka adalah rehabilitasi gitu ya. Nah, tapi bagi yang kasus-kasus 98 inginnya yudisial karena merasa bahwa buktinya cukup, kemudian pelaku masih hidup dan sebagainya. Nah, ini kan tentu juga berangkat dari keyakinan masing-masing kan gitu. Nah, kemudian bagaimana penyelesaian kasus itu sendiri bisa juga macam-macam modelnya. Bisa per kasus, jadi 7 kasus itu kemudian diperiksa, mana apakah mau seluruhnya yudisial, ataukah dari 7 ini ada yang non-yudisial, ada yang yudisial, ataukah misalnya juga apakah bisa dilakukan dengan seluruh kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh negara pada periode pemerintahan tertentu. Nah, itu juga bisa. Jadi berbagai macam yang ini sesungguhnya di beberapa negara yang lain seperti ini modelnya di ini. Nah, itu yang kemudian kita coba kumpulkan mana yang paling mungkin untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia ini. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.